Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara mencetak gambar 3 dimensi di satu ukuran kertas tertentu, kemudian bisa menampilkan semua pandangannya dalam satu kertas. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini. Di sini bisa tampil gambar isometriknya, kemudian pandangan atas, depan, dan kanan. Sehingga kalau kita sudah punya gambar 3 dimensi, kita tidak perlu membuat gambar masing-masing pandangan. Karena ketika dicetak, ini sudah bisa muncul secara otomatis. Yang pertama Anda harus memastikan dulu Anda akan menggunakan satuan apa. Misalnya kita gunakan satuan mili. Pastikan tadi ketika menggambar Anda akan menggunakan 1 unit ya. Unitnya adalah 1 misalnya. Kalau belum di-set, ini Anda pastikan nanti sama dengan skala atau pengaturan yang Anda gunakan di Page Setup Manager. Misalnya kita gunakan satuan mili. Kemudian oke. Kemudian ini kita pilih di tab layout, kita tambahkan. Misalnya ini sudah muncul layout 2. Kemudian supaya mudah membedakan, kita bisa berikan nama. Katakanlah saya mau mencetak di atas kertas A3. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini dihapus saja karena ini belum diatur. Kemudian klik kanan, Page Setup Manager. A3 ini kita atur, modify. Kemudian misalnya saya gunakan printernya adalah ini. Kemudian ukuran kertasnya kita atur, ISO A3. Ini 420 kali 297. Diklik. Kemudian yang akan di print adalah layout. Kalau di model kemarin kan yang di print window. Sekarang adalah layout. Kemudian skalanya nanti kita bisa atur lagi yang pas itu skalanya berapa. Kemudian untuk kertasnya ini skalanya 1:1. Satuannya milimeter. Kemudian landscape orientasinya. Kemudian oke. Lalu close. Nah, ini adalah ukuran kertasnya. Kemudian kita buat rectangle. Rectangle ukurannya adalah tadi 420,297. Panjangnya 420, kemudian tingginya 297. Kemudian enter. Nah, ini adalah ukuran kertasnya sebesar ini. Kita bisa paskan supaya ini sama dengan kertasnya. Nah, misalnya diletakkan di sini. Oke. Kemudian kita offset untuk garis tepinya. Offsetnya misalnya 10 mili. Offset 10 mili. Kemudian ini diklik. Nah, ini adalah garis tengahnya. Kemudian, kalau Anda ingin membuat kepala gambar, bisa diletakkan di sini, dibuat dulu. Di sini saya, untuk mempercepat, saya tidak akan membuat kepala gambar. Jadi langsung saja, ini akan saya bagi jadi 4, sesuai dengan kebutuhan. Buat garis. Dari sini. Kemudian ini dari tengahnya juga ke bawah. Nah, ini sudah. Kemudian Anda bisa ketikkan MView, MView atau mudahnya MV, enter. Kemudian ini bisa diklik, dia akan minta specify corner of viewport. Nah, kita pilih ini. Kemudian yang ini. Kemudian semuanya nanti akan muncul masih di pandangan atas karena kita belum atur. Nah, sudah. Kemudian ini masih di tab layout. Kalau ingin mengatur modelnya yang tampil apa, ini diklik 2 kali. Nah, berarti ini akan aktif. Setelah ini aktif, baru kemudian Anda atur skalanya. Yang pas di kertas A3 itu ini skala berapa? Misal, Anda bisa
ketikkan zoom, set, enter, scale. Berarti kita zoom dengan skala tertentu. Enter, kemudian skalanya berapa? Misalnya 0,1. Nah, ternyata 0,1 terlalu besar. Zoom scale lagi, misalnya 0,05. Karena skala kan tidak bisa asal ya, skala harus tertentu. 1:2, 1:10, 1:20, dan seterusnya. Ini kalau tadi saya ketik zoom scale-nya 0,05, berarti skalanya adalah 1:20. Kemudian yang ini, misal saya gunakan proyeksi Amerika. Ini pandangan atas, berarti di sini adalah pandangan depan. Kalau di sini pandangan depan, berarti kita atur 3D view-nya, view, kemudian 3D view, front. Nah, ini masih terlalu besar. Nah, kita zoom lagi, zoom, scale 0,05. Enter. Kemudian bisa diatur letaknya dengan menggunakan pen, supaya ini persis sama dengan yang atas. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian yang ini kita atur view-nya 3D view kanan. Kemudian skalanya zoom scale 0,05. Seperti ini. Ini agak terlalu kecil ya. Tapi kalau memang menginginkan skala tertentu ya bisanya itu. Kemudian yang ini kita atur juga 3D view, kemudian SE isometric. Bisa di-hide supaya garis yang tidak digunakan bisa hilang, yang tidak diperlukan ini bisa hilang. Nah, ini sudah, kemudian zoom scale 0,05. Nah, ini sudah jadi ada 4 pandangan di sini. Kemudian misal Anda tidak ingin menampilkan garis ini tidak perlu kelihatan misalnya. Anda bisa buat layer yang berbeda, karena nanti kalau dihapus, maka ini akan hilang semua gambarnya. Anda buat saja ini di layer yang berbeda, kemudian layernya dimatikan. Nah, ini layer. Misalnya di sini saya punya layer 0 dev point layout. Layout ini khusus saya pakai untuk garis-garis pada layout ini supaya bisa dimatikan. Ini diubah ke layer layout, diklik dulu. Nah, ini sudah semuanya, garis yang bagian tengah. Ini diubah ke layer layout. Nah, kemudian layer layoutnya ini di freeze. Di freeze artinya sebenarnya garisnya masih ada. Tetapi ketika di print atau sekarang ini tidak tampil. Nanti kalau di print ini juga tidak akan tampil. Sehingga tidak kelihatan ada garisnya 4 di sini. Ini dibuat di freeze atau freeze or thaw all. Ini kemudian oke. Kalau Anda belum punya layer baru, Anda bisa klik new layer dulu. Layer properties. Nah, ini new layer. Kemudian nanti akan muncul layer 1, kasih nama misalnya layout 2. Layout 2. Kemudian layout 2 ini nanti tinggal di freeze. Objeknya dimasukkan ke layout 2, kemudian di freeze. Nah, ini layout 2 kan sudah ada. Sehingga di sini garisnya tidak kelihatan dan garis tepinya masih kelihatan karena ini menggunakan layer yang aktif. Itu adalah cara untuk mengatur gambar, mencetak gambar pada suatu kertas di mana semua pandangan bisa tampil. Nanti di sini kalau misalnya Anda ingin mencetak di atas kertas A1, nanti caranya sama. Atur
kemudian di set, ukuran kertasnya adalah ukuran A1, kemudian skalanya disesuaikan. Kalau Anda tidak ingin menggunakan skala, ya tinggal diatur saja, yang penting ini bisa pas memenuhi gambar dan bisa kelihatan semaksimal mungkin. Tetapi ingat, kalau Anda tidak menggunakan skala pun, antara pandangan atas, depan, dan samping, serta isometriknya, ini skalanya harus sama. Kalau tadi sama-sama di zoom, katakanlah menjadi 0,5 kalinya, ya berarti semua harus di zoom 0,5 kalinya. Tapi berarti di sini kalau di sini nanti Anda tidak mengikuti aturan skala, ya jangan dituliskan katakanlah misalnya skalanya adalah 1:3. Nah, ini secara aturan menggambarkan tidak ada skala 1:3. Jadi nanti Anda sesuaikan sesuai dengan keperluan. Kecuali memang di situ tidak menuntut skala ya. Kalau tidak tidak memerlukan adanya skala tertentu, berarti Anda bisa scale semaunya, kemudian itu ditulis scale to fit. Scale to fit itu artinya di skala untuk mengepaskan saja, jadi tidak mengikuti aturan. Sekian dulu, mungkin nanti bisa dicoba untuk gambar 3 dimensi yang Anda punya.